Dalam sejarah Islam dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan di zaman Khalifah Ar-Rasyidun, yaitu 4 khalifah yang adil itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, negara kemudian membuat sebuah muassasah yang bernama Baitul Malil Muslimin, Baitul Mal. Jadi di situ ada orang-orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk kemudian mendatangi orang-orang kaya dan menghitung harta mereka. Jadi bukan kemudian orang kayanya yang menghitung sendiri, tapi negara berperan aktif datang kepada orang-orang kaya, dihitung berapa kekayaannya, berapa zakatnya. Nah, ketika nanti sudah sampai waktunya dia membayar zakat, datang lagi orang seperti dirjen pajak lah mungkin, datang lagi orang mengambil harta yang sudah harus wajib dizakati itu. Jadi negara berperan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nukmil insyaallah dars az-zakah, wal yawm sanatakallam an zakat adh-dhuru' wath-thimar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau tadi membaca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hari ini kita akan menyempurnakan pelajaran kita tentang zakat. Yang akan kita pelajari hari ini khususnya adalah zakat daripada az-zuru' wath-thimar, yaitu dari hasil bumi, yaitu dari misalkan seperti gandum, padi dan lain-lain. قبل أن نبدأ، يعني هذا المجلس هو مجلس علم، ومجالس العلم هذه طبعا لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. ونحن عندما نأتي من البيت إلى هنا للصلاة ولطلب العلم فإن الملائكة تحفنا بالرحمة رضا بهذا العمل المبارك. فالإنسان إذا علم الدافع من هذا المجلس يعني يكون متحفزا ويكون عنده همة. Baik, sebelum saya membahas tentang zakat ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya hendaklah kita ini menjadi orang yang alim. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang alim atau muta'allim. Muta'allim ini adalah orang yang belajar. Orang yang kemudian alim atau muta'allim ini seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ketika Anda berniat dari rumah Anda untuk hadir ke majelis ini, maka ketahuilah bahwasanya malaikat sekarang ini sedang mengelilingi kita. Malaikat sedang membersamai kita karena ridho terhadap apa yang kita lakukan ini, senang terhadap majelis-majelis ilmu semacam ini. بالنسبة للزروع والثمار ما نتناوله من الأطعمة هناك منها القوت مثل الرز والذرة هكذا، أي يستطيع أن يستغني الإنسان به عن غيره، هذا يسمى قوتا. وهناك طعام إدام تأدما مثل الزيت والخل والطماطم هكذا. وهناك طعام تنعما يتنعم به الإنسان كالفواكه. وهناك مطعومات للتداوي كالأعشاب الطبية وغيرها. Baik, yang akan kita pelajari pada bab kali ini adalah zakatnya az-zuru' wath-thimar, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari bumi yang kemudian wajib kita zakati. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa dijadikan kut. Kut ini adalah makanan pokok yang wajib dizakati adalah makanan pokok. Seperti apa makanan pokok? Misalkan seperti jagung, padi dan lain-lain. Maka ini wajib dizakati. Dan macam-macam makanan ini bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ada makanan pokok seperti padi, jagung dan lain-lain. Ada juga makanan lauk. Makanan lauk yang menjadi lauk seperti minyak dan misalkan juga cuka. Orang Arab itu makannya dengan cuka dan lain-lain. Ada juga yang jenisnya adalah sebagai tambahan, sebagai pelengkap seperti buah-buahan, itu adalah makanan pelengkap. Jadi kita akan jelaskan hal ini semuanya.
طيب الأطعمة التي هي التأدم الإدام والتي للتنعم كالفواكه والتي للتداوي هذه لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة. Maka semua yang dihasilkan dari bumi, baik itu kemudian berupa buah-buahan atau berupa hal yang kemudian dijadikan lauk seperti minyak dan lain-lain, atau sesuatu yang dijadikan obat-obatan, ini pada asalnya tidak ada zakatnya. Dia ada zakatnya apabila nantinya hal-hal yang tadi disebutkan tadi, misalkan seperti minyak, kemudian seperti cuka, seperti buah-buahan, itu dijadikan barang dagangan, tijarah. Ketika dia dijadikan tijarah, maka pada saat itu dia ada zakatnya. Tetapi secara dia tumbuh-tumbuhan tidak ada zakatnya. مثلا رجل عنده بستان أو مزرعة يزرع فيها الفواكه والخضروات ويزرع فيها جوز الهند هذا ويتاجر فيه، نقول له المال الذي ربحته من هذه التجارة إذا مرت عليه سنة هجرية تجب فيه الزكاة. Misalkan ada orang yang kemudian menanam buah-buahan atau sayur-sayuran, seperti ada yang punya pohon kelapa mungkin dan lain-lain, kemudian dia diperjualbelikan, dia menanam sayuran dijual begitu. Nah, ketika uangnya terkumpul 1 tahun dan dia sudah mencapai nisab, maka itu wajib dizakati uang yang dia dapatkan dari perdagangan buah-buahan atau sayur-sayuran itu. أما لو كان يزرع الرز ويزرع الذرة هذه قوت، فهنا نقول له الرز تجب فيه الزكاة. كيف؟ مثلا الرز يزرع 3 مرات في السنة أو مرتين، وهو عنده قطعة أرض، وقطعة الأرض هذه يزرعها رز ثم يحصد، ثم بعد ذلك يبيع هذا الرز. نقول له بعد الانتهاء من حصاد الأرض وأردت البيع كم كيلو أخرجته هذه الأرض. Baik, yang wajib dizakati adalah kemudian sesuatu yang kemudian itu menjadi makanan pokok seperti beras dan juga jagung. Maka apabila ada orang yang misalkan menanam beras ataupun jagung ini 1 tahun, biasanya dia panen bisa 3 kali, ada yang 2 kali tergantung daerahnya, maka setiap kali dia panen itu ada zakatnya. Tetapi di sini ada kadar minimal berapa kilo yang harus dia dapatkan dari panen itu, ada kadarnya. طيب نريد الآن نعرف نصاب الزكاة في الرز أو الذرة. عندي مثلا هو زرع الأرز في 3 أشهر، عنده قطعة أرض، قطعة الأرض هذه أخرجت رز 600 كيلو و12 كيلو. لو قطعة الأرض هذه أنتجت رزا صافيا مقداره 612 كيلو، نقول في هذا القدر زكاة. Maka misalkan ada orang menanam padi atau jagung begitu, kemudian setelah dipanen dia menghasilkan beras kadarnya minimal 612 kilo, maka ketika sudah sampai 612 kilo ini sudah ada zakatnya, maka dia wajib dizakati. طيب أقل من هذا من 600 كيلو و12 لا زكاة فيه. Adapun apabila panennya itu tidak sampai 612 kilo, tidak sampai segitu, misalkan hanya 300 kilo, 400 kilo, kalau nggak sampai 612 kilo tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. طيب زرع قطعة الأرض والحمد لله أنتجت حصادا، نقول مثلا أنتجت 1000 كيلو، كيف نحسب الزكاة؟ هنا نعم تفضل. Namun misalkan ada kasus ada orang punya tanah, punya sawah, kemudian ketika ditanami bisa panen sampai 10 ton misalkan, sampai 1000 kilo.
Bagaimana cara ngitung zakatnya kalau dia punya panenan sampai 1000 kilogram? طبعا نقصد هنا 1000 كيلو بدون قشر الرز، يعني هو أزال القشر الذي عليه. كيف نحسب الزكاة؟ هنا عندي 3 أشياء. الأول أحيانا يجب العشر كاملا في 1000 كيلو. يجب العشر كاملا إذا كانت هذه الأرض تسقى من ماء الأمطار أو يفيض النهر أو البحر فيسقي هذه الأرض، فهنا يجب العشر كاملا، يعني 1000 كيلو على 10 سيكون هناك 100 كيلو هي الزكاة فقط من 1000 كيلو. Baik, misalkan ada orang panen sampai 1000 kilo. Yang dimaksud 1000 kilo di sini adalah beras yang kemudian masih dengan kulitnya, yang kita bilang dengan gabah itu. Jadi bukan beras yang sudah jadi putih itu enggak, yang masih gabah. Itu misalkan sampai 1000 kilo. Berapa zakatnya? Maka zakatnya adalah 1/10 dari jumlah total panen. Misalkan dia 1000 kilo, maka 1/10-nya yang wajib dizakati, harus dikeluarkan zakatnya adalah sekitar 100 kilogram, maka itu adalah zakatnya. Apabila 1/10 ini atau 100 kilo dikeluarkan ini sebagai zakat apabila dia pengairannya menggunakan hujan sebagai pengarian, atau dia menggunakan air yang kemudian tidak perlu dia menggunakan diesel untuk mengangkatnya. Jadi dia lewat begitu saja, pengairan yang gratis begitu, dari langit ataupun melalui sungai. أما إذا كان يسقي الأرض بآلات ترفع الماء من النهر لتسقي الأرض، هناك آلة كالمضخات الحديثة للماء، يشتري مضخة ثم في كل 2 أو 3 يقوم بوضع الغاز أو البنزين لهذه المضخة ليستخرج الماء. هنا إذا حصد الرز وبلغ النصاب مثلا 1000 كيلو نقول له هناك نصف العشر، فيكون 1000 كيلو على 20، فسيكون نصاب الزكاة 50 كيلو فقط لأنه سقى الأرض بجهد. Baik, namun apabila pengairannya tidak menggunakan sesuatu yang alami dari sungai ataupun dari hujan, maka misalkan ada orang panen sampai 1000 kilo, maka yang wajib dikeluarkannya adalah setengah dari 1/10, karena setiap harinya dia menggunakan diesel yang harus dia kasih bensin begitu. Maka karena menggunakan alat seperti itu untuk pengairan, maka tidak sebanyak yang kemudian menggunakan air hujan atau sungai secara alami. Maka apabila 1000 kilo yang wajib dikeluarkan sebagai zakat dari setengahnya dari 1/10, yaitu sekitar hanya 50 kilogram zakat untuk dikeluarkan. طيب الحالة الثالثة لو كان أحيانا يسقي الأرض من المطر ومن النهر بدون تعب، وأحيانا يحتاج الآلة لرفع الماء، فهنا نقول له يجب 3/4 العشر. 3/4 العشر إذا كان مرة بالمطر ومرة بالآلة. Apabila misalkan dia itu kadang-kadang pengairannya menggunakan diesel, jadi perlu alat untuk kemudian diangkat airnya itu. Kadang-kadang pakai air hujan, jadi enggak semuanya pakai diesel, enggak semuanya pakai air hujan. Maka bagaimana dia kemudian zakatnya adalah yakni ziyadah min فوق النصف سنة. Jadi 3/4 daripada 1000 kilo itu. Jadi nanti ada penjelasannya kata beliau. طيب يعني مثلا هو شهر ونصف يسقي بالمطر، وشهر ونصف يسقي بالآلة التي تستخرج الماء من النهر، نقول له هنا 3/4 العشر، يعني 1000 كيلو سنقسمه مرة على 50 ومرة على 20 ومرة على 40، فسيكون مقدار الزكاة 75 كيلو جرام، لأنه هذا 3/4 العشر. Baik, cara menghitungnya begini. Misalkan dia menggunakan
diesel itu untuk ngangkat air setengah daripada misalkan dia menanamnya selama 3 bulan, maka sebulan setengah dia pakai diesel katakanlah, sebulan setengahnya dia pakai pengairan alami dari air hujan ataupun dari air sungai, maka nanti setengah-setengah cara menghitungnya. Jadi untuk yang pertama yang kemudian dialiri dengan air sungai itu zakatnya adalah seperti yang kita tadi bilang 1/10, maka dari 1000 kilo itu adalah sekitar 50 kilogram. Adapun yang menggunakan alat zakatnya setengah daripada 1/10, maka dapatnya 25 kilo. Kalau menggunakan sistem seperti ini, separuh-separuh seperti ini, nanti zakatnya itu 75 kilogram yang wajib dikeluarkan dari 1000 kilo yang dia dapatkan itu. طيب نزرع الرز 3 مرات وعندي قطعة أرض في المرة الأولى جاءت 1000 كيلو إذن فيه زكاة، ثم زرعت الرز مرة ثانية في السنة وأيضا جاءت مثلا ب900 كيلو فيها زكاة، وزرعته في المرة الثالثة جاءت مثلا ب800 كيلو فيه زكاة، فكلما أزرع وأحصد وبلغ النصاب وجبت الزكاة. Maka setiap tahun misalkan kita bisa panen 3 kali. Panen pertama jumlah panennya 1000 kilo, wajib zakat karena sudah lebih dari 612 kilo. Panen di yang kedua dapatnya 900 kilogram, wajib zakat juga. Panen berikutnya 800 kilo, wajib zakat juga. Jadi ketika dia sudah melebihi dari kadar nisab yaitu 612 kilogram tadi, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. طيب لو زرعت في المرة الأولى الرز وجاء ب300 كيلو فقط، ثم في المرة الثانية زرعته وجاء ب400 كيلو، إذن سأجمع المرة الأولى مع المرة الثانية وأخرج عنهما الزكاة. Andaikan misalkan yang pertama panen itu hanya dapat 300 kilo panen pertama, panen kedua dapatnya 400 kilo. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Kita kumpulkan 300 dan 400 ini berarti dapatnya 700 kilo. Nah 700 kilo ini sudah masuk kadar minimal dia mendapatkan zakat karena sudah lebih dari 612 kilo, maka 700 kilo ini nanti yang dikeluarkan zakatnya. كذلك لو المرة الأولى لم يتم نصاب الزكاة مع المرة الثانية أيضا لم يتم نصاب الزكاة لكن تم في المرة الثالثة، إذن سأخرج عن ال3 مرات الزكاة. Juga misalkan ada kasus panen pertama tidak nyampe 612 kilo, sedikit, tetapi panen kedua juga gak nyampe, panen ketiga tapi juga tidak nyampe, tetapi kalau ketiganya dikumpulkan sudah mencapai nisab, maka sama, nanti ketiganya dikumpulkan baru dikeluarkan zakatnya dari panen 1 tahun itu. طيب عندي في الرز أكثر من نوع، رز برياني، رز بسمتي، رز عادي، هكذا. فزرعت قطعة رز بسمتي وقطعة رز برياني وقطعة رز عادي، الكل في الزكاة يكون مجتمعا مع بعضه، لا أزكي كل نوع بمفرده. Misalkan kita nanam berasnya itu macam-macam ya. Kalau dicontohkan oleh beliau tadi beras basmati, beras yang panjang-panjang, berasnya orang India itu, misalkan nanam beras itu, nanam juga beras IR yang khas Indonesia. Itu zakatnya nggak perlu disendirikan. Pokoknya beras dicampur saja berapa kilo, walaupun dia namanya beras basmati seperti berasnya orang India atau beras khas Indonesia, beras IR itu dikumpulkan saja dapat berapa kilo baru dikeluarkan zakatnya. طيب أنا مثلا زرعت الرز وبلغ النصاب وأخرجت الزكاة، لكن في العام القادم لا يكن لدي أرض لزراعة الرز، فقمت بادخار هذا الرز للعام القادم، ادخرت مثلا 1000 كيلو رز لأكل منه أنا وأولادي وأسرتي لعامين قادمين، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة طالما أخرجت عنه في أول مرة. Maka misalkan ada orang ketika sudah panen, sudah nyampe 612 kilo, dibayar sudah zakatnya, dan Anda menyimpan sisa beras itu untuk Anda makan, keluarga dan lain-lain, apakah kemudian beras yang disimpan itu wajib zakat untuk tahun berikutnya? Jawabannya adalah tidak wajib zakat. Selama Anda ketika panen pertama kali itu sudah dikeluarkan zakatnya, maka sudah tidak perlu lagi mengeluarkan zakat di tahun berikutnya.
إذن الحمد لله عرفنا نصاب الزروع 612 كيلو، أقل من هذا لا زكاة، أكثر زكاة. عرفنا العشر إذا كانت الأرض تسقى بالمطر، يعني أقسم عدد الكيلو على 10، ونصف العشر إذا كانت تسقى بآلة أقسم عدد الكيلوات على 20. ثم إذا كان 3/4 العشر إذا كان مرة يسقى هكذا ومرة هكذا. Maka alhamdulillah kita sudah tahu berapa kadar minimal kita wajib mengeluarkan zakat untuk sejenis kut, yaitu seperti padi, jagung dan lain-lain, yaitu 617 kg minimal baru ada zakatnya. Kemudian kita juga sudah tahu berapa zakat yang harus dikeluarkan apabila itu diairi dengan air sungai tanpa biaya, dengan air hujan dengan tanpa biaya, maka 1/10, kan dari 1000 kilo zakatnya adalah 100 kg saja. Adapun apabila diairi menggunakan alat seperti diesel dan lain, maka zakatnya adalah separuh dari 1/10, dari 1/5 saja. Maka dia mengeluarkan dari 1000 kg yang dia misalkan hanya mengeluarkan sekitar 50 kg sebagai zakat saja. وعرفنا إذا كانت أي زروع أخرى التي يتاجر فيها الناس، الفواكه، الخضروات، الأعشاب الطبية، كل هذه الأشياء طبعا لا زكاة فيها إذا قمنا بحصادها، لكن إذا أخذنا المال الذي من هذه التجارة وبلغ نصابا ومرت عليه سنة فوجب في هذا المال الزكاة. Adapun selain kut, selain makanan pokok, apabila kita menanam buah-buahan, misalkan juga sayur dan tumbuh-tumbuhan yang lain, itu tidak ada zakatnya ketika dia dipanen pertama kali. Dia ada zakatnya misalkan ketika kita jual dan uang yang terkumpul itu sudah mencapai nisab wajib zakat dan sudah menyampai 1 tahun, maka itu yang wajib dizakati. Jadi ketika panen pertama itu tidak wajib dizakati seperti tadi padi dan gandum, dzurrah atau jagung dan lain-lain. نعم. لو لديكم سؤالا في زكاة الزروع والثمار، بهذا انتهينا من الزروع. لو لديكم سؤالا تفضلوا. Kalau ada yang ditanyakan mengenai zakat kut atau makanan pokok ini, silahkan ditanyakan, kata beliau. Kami persilakan. Iya, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tani tanam padi 1 hektar itu biayanya 15 juta. Kadang-kadang itu 1 panen dapat 1 ton cuma 5 juta. 3 panen 1 ton 5 juta. 3 panen 1 ton. Jadi biaya zaman yang dapatnya tidak sesuai. Kadang-kadang kita itu bisa 7 juta gitu ya, tidak sampai 1 ton. Yang kebanyakan gitu. Ya paling kalau nutunya bisa sekitar 6 ton, 7 ton itu bisa gitu. Pendidikan keluarkan zakat. Bagaimana kita kalau dapat cuma 1 ton, biayanya 15 juta, dapatnya 5 juta. Demikian juga. Nah, as-su'al yani masalan ar-rajul indahu qit'ah min al-ard wa yani al-fulus alladhi yukhrijuhu masalan lis-siyaqah wa lil-ummal wa hakadha, masalan berapa biayanya, Pak? 15 juta. Yasil ila masalan 15 milyun rupiah. Hinama yahsud masalan yahsul ala 1000 kilo wa thamanuhu yani faqat 10 milyun. Idzan huwa yani khasir yani hal fiha zakah? هنا الآن عندي قطعة الأرض أنا أنفق عليها العمال والسقي وهذه الأشياء، ثم المال الذي أنفقه على هذه الأرض هو يساوي ما أخرجته هذه الأرض، يعني لا يوجد ربح، ما في ربح، فبالتالي من أين أخرج الزكاة؟
الزكاة إذا بلغت النصاب وهناك ربح، لكن ما في ربح. Baik, memang ini menjadi persoalan. Misalkan ada orang, ada biaya yang dia keluarkan untuk pertanian itu misalkan 15 juta, ternyata dapatnya hanya 10 juta, atau dia biayanya pakpok gitu ya, 15 juta dapatnya 15 juta, jadi nggak ada keuntungan sama sekali. Apakah kemudian dalam hal seperti ini ada zakatnya? Hal yujad zakat? لا، قلت ما في ربح، إذن من أين أخرج الزكاة؟ نعم. يعني هذا يساوي هذا. الإسلام يعني لا يأتي بالضرر على الناس. Nah, jadi kata لو أخرج الزكاة سيكون متضررا. Jadi kata beliau, kalau memang sudah pakpok itu mana? Apa yang mau kita keluarkan zakatnya? Sudah sesuai dengan yang kita keluarkan, tidak ada keuntungannya. Apalagi rugi. Jadi Islam itu memandang memang kita tidak ingin dirugikan oleh Islam. Jadi kalau memang sudah pakpok atau gak ada sama sekali keuntungannya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau nisabnya sudah mencapai 617, itu kalau 1 ton berapa? Iya. Jadi tidak sampai. Ya, kata beliau tadi bukan kadar nisabnya ketika sudah memang terjadi kerugian atau pakpok seperti ini, karena Islam tidak ingin kita merugi. Jadi yang menjadi patokan adalah adat biaya yang kita keluarkan itu memang sudah mendapat keuntungan. Kalau memang sudah nggak ada keuntungan, apalagi rugi, maka sudah tidak perlu zakat lagi. Tambah rugi nantinya, tambah rugi. Jadi tahun depan bisa nggak nanam padi itu. طيب، لو هناك صورة مثلا 1000 كيلو هي مثلا بنقول ب50 مليون مثلا، وهو أنفق على هذه الأرض 10 مليون للعمال وللحصاد وللسقي. طبعا إذن سيكون على 1000 كيلو هذا 50 كيلو فقط زكاة. يعني ننتبه إلى الصورة الأولى والصورة هذه. الصورة الثانية كيف؟ عندي مثلا هو الأرض أخرجت 1000 كيلو رز. 1000 كيلو هي ب50 مليون روبية. هو أنفق على هذه الأرض للسقي وللعمال وللحصاد وغيره مثلا 10 مليون، فنقول له أخرج الزكاة وهي 50 كيلو فقط. Baik, jadi beliau tadi memberikan sebuah contoh. Misalkan Anda ketika memanen daripada, misalkan katakanlah ya, dari 1000 kilo yang Anda dapati itu, kemudian Anda jualnya misalkan kata beliau adalah 50 juta misalkan, dan Anda biaya untuk tanah semuanya itu, pertanian itu hanya 10 juta. Maka kata beliau di sini zakatnya, karena sudah ada keuntungan di sana, maka zakatnya kata beliau ketika sudah dipotong biaya tadi, Anda hanya mengeluarkan tidak kemudian 100 kilo lagi, Anda mengeluarkan menjadi 50 kilo gitu. Jadi separuh, karena sudah ada biaya tadi yang dikeluarkan gitu. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu ada lembaga yang mengumpul zakat. Kalau di negara Indonesia ada, tapi kita dikelola negara, sehingga zakat itu akan dibagi kemana, kadang-kadang kita tidak tahu dapat berapa. Katanya zakat itu adalah yang paling menguntungkan bagi negara, sehingga merata kepada Naam, as-su'al yani hal hunaka fi biladil islamiyah yani muassasat daulah alladhi yani yajma'una mal az-zakah wa yu'azzi'una ila an-nas, wa fi Indonesia yani u'arrifukum ilman yani huna muassasatu az-zakah hadha la yunazzimuha ad-daulah, yani muassasah ghairu daulah yani. هل يوجد في بلاد الإسلام يعني مثل هكذا يعني مثلا مؤسسة الذي نظمها الدولة؟ طيب، نقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في دولته، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنشأ دولة والخلفاء الراشدين من بعده
والخلافة الإسلامية كان هناك شيء اسمه بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين هذا كان تحت رئاسة الدولة، أي الدولة قائمة عليه، فكانت تعين أناسا يذهبون إلى الأغنياء ويقومون بحصر أموالهم وبمقدار الزكاة الواجب فيها، ثم إذا مرت السنة يذهبون إليهم ويأخذون هذه الزكاة ويضعونها في بيت مال المسلمين، ثم يأتي الحاكم وخبراء أيضا يبحثون عن الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل وأصحاب الزكاة يوزعون إليهم هذه الزكوات. Baik, dalam sejarah Islam dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW dan di zaman Khalifah Ar-Rasyidun, yaitu 4 khalifah yang adil itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, negara kemudian membuat sebuah muassasah yang bernama Baitul Malil Muslimin, Baitul Mal. Jadi di situ ada orang-orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk kemudian mendatangi orang-orang kaya dan menghitung harta mereka. Jadi bukan kemudian orang kayanya yang menghitung sendiri, tapi negara berperan aktif datang kepada orang-orang kaya, dihitung berapa kekayaannya, berapa zakatnya. Nah, ketika nanti sudah sampai waktunya dia membayar zakat, datang lagi orang seperti dirjen pajak lah mungkin, datang lagi orang mengambil harta yang sudah harus wajib dizakati itu. Jadi negara berperan aktif. Ketika sudah terkumpul hartanya orang-orang kaya ini, kemudian juga ada orang-orang yang kemudian ditugaskan khusus untuk mencari mana orang-orang yang butuh terhadap uang zakat ini, dan itu dibagikan kepada yang berhak. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi dan juga Khalifah Ar-Rasyidun dulu. هذا هو كان الأصل في الزكاة، بيت مال المسلمين وينفق منه على الفقراء والمساكين، كانوا يعطون للفقير حتى يصبح غنيا. مثلا عندي رجل وهو فقير وليس عنده قطعة أرض للزراعة، يأتي بيت مال المسلمين يشتري له قطعة أرض زراعة كبير، وهذا الرجل يزرع وينتج منها، ثم بعد ذلك بعد أن كان فقيرا هو سيعطي لبيت مال المسلمين الزكاة، فبعد أن كان فقيرا أصبح غنيا. هذا هو نظام الزكاة في الإسلام. Jadi zakat dalam Islam itu mengangkat orang-orang yang miskin tadi menjadi kaya. Jadi mereka tidak hanya diberikan ikannya, tapi dahulu prakteknya di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidun, misalkan ada orang miskin, mereka itu tidak hanya diberikan uang, tetapi mereka diberikan uang yang cukup untuk kemudian membuat usaha. Misalkan dia bisa bertani, maka dibelikanlah tanah untuk dia bisa bertani, artinya bisa mencukupi dirinya sendiri sampai dia mampu secara finansial. Bahkan nanti orang ini yang awalnya miskin berubah menjadi kaya dan wajib zakat. Lihat bagaimana. Jadi tidak hanya diberikan uang yang hanya habis untuk dimakan saja, dia kemudian diberikan dana agar dia bisa terentaskan dari kemiskinan. Nah, ini sebenarnya yang kemudian asal hukum dalam zakat dalam Islam itu adalah seperti ini yang dipraktekkan dulu oleh Rasulullah dan Khalifahur Rasyidun. أما الآن في زماننا وأيضا من قريب غير موجود هذا المشروع. قامت الجمعيات الخيرية مكانه، وأصبح النظام الزكاة في الإسلام غير مطبق، ولذلك أصبح هناك فقراء كثير. فلو اجتمع أهل ولاية أو مدينة من المدن وقاموا بعمل تطوعي وحصروا الأغنياء في المدينة ثم جمعوه في مكان وأخذوا الزكاة بطريق خبراء ثم حصروا الفقراء وأعطوا لهم، لا بأس إذا كان عملا تطوعيا. Jadi yang saya jelaskan tadi ini adalah zakat dalam Islam itu bentuknya seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Namun sekarang ini sangat kita sayangkan, ini sudah tidak diterapkan lagi. Jadi negara tidak kemudian
melihat siapa yang kaya kemudian diambil zakatnya untuk dibagikan lagi kepada orang fakir miskin. Ini tidak terjadi lagi, dan ini saya katakan bahwasanya zakat seperti ini sudah tidak diterapkan. Nizam zakat atau peraturan zakat dalam Islam sudah tidak diterapkan sekarang di negara manapun di dunia ini. Dan yang menjadi penggantinya sekarang ada beberapa yayasan yang kemudian mengelola zakat kemudian dibagikan, tapi hal ini tidak maksimal karena tidak diurusi oleh negara langsung seperti yang terjadi di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidun. Nah, begitu. Ini mengenai tanam bambu itu 1 hektar biayanya 50 juta, tapi dapatnya bisa 105 juta. Bagaimana caranya? هل مثلا السؤال مثلا إن الرجل عنده قطعة من الأرض ويزرع طباغ يعني للسجائر هنا كثير في إندونيسيا. misalkan المال الذي ينفقه في هذه الأرض يعني 50 مليون وفي الحصاد يحصل على 100 مليون. كيف نحسب الزكاة؟ أولا بالنسبة لحكم التبغ الذي تصنع منه السجائر، عندنا في بلادنا في مصر، لكن لا أعلم ما الوضع هنا في إندونيسيا. بالنسبة للسجائر دار الإفتاء المصرية قالت بأنها محرمة شرعا لأنها تتسبب في أمراض كثيرة. طبعا هذا الحكم عن طريق الأطباء، فأفتوا عندما ذهبوا إلى الأطباء وسألوهم عن ماذا تفعل السجائر في الإنسان، فوجدوا أن أكثر من 60% من الناس يموت بسبب الدخان، فأفتوا بحكمها بأنها حرام. Sebagai pengetahuan ya untuk kita semua, kata beliau tadi, karena yang ditanyakan tadi masalah tembakau, sebagai pengetahuan aja bagi kita karena beliau berasal dari Mesir. Kata beliau di Mesir tidak ada tanaman tembakau, nggak ada tanaman tembakau. Kemudian di sana ada namanya majelis fatwa yang kemudian mengeluarkan fatwa yang dari negara ya. Jadi setelah melakukan penelitian terhadap rokok ini, ditanya kepada ahli, kepada dokter begitu, di antara penyebab kematian yang terbesar 60% itu adalah rokok begitu ya. Itu di Mesir dilakukan penelitian seperti itu oleh majelis ulamanya, oleh dewan mufti yang ada di sana. Akhirnya difatwakan di Mesir, difatwakan walaupun di kenyataannya banyak orang Mesir yang merokok juga, orang Arab, tapi difatwakan oleh negara. Akhirnya karena melihat kondisi, setelah ditanyakan ke dokter memang rokok ini berbahaya, akhirnya di Mesir difatwakan rokok ini haram secara fatwa saja di Mesir, tapi bukan di Indonesia. Saya tidak mengetahui fatwa di Indonesia, kata beliau. طيب لو زرع إنسان أشياء مثل التبغ مثل البانجو الحشيش المخدرات هذه الأشياء وهو باع منها وأتى منها بمال كثير، هل فيها زكاة؟ نقول له أن هذا شيء حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب، فالزكاة لا تكون إلا في الأشياء المشروعة الحلال. Maka kalau menurut pandangan beliau, karena beliau dari Mesir, tadi sudah dijelaskan keadaan di sana berbeda dengan kita. Kalau di Mesir nggak ada yang nanam tembakau, jelasnya tidak kemudian apabila dihukumi haram tidak berimplikasi apa-apa. Kalau di Indonesia misalkan kita katakan haram, akhirnya semuanya menjadi haram turunannya, nanam tembakau jadi haram, banyak orang nggak bisa makan. Maka kata beliau kalau di Mesir memang haram, akhirnya turunannya kalau di Mesir, kondisi di Mesir menanamnya juga haram. Tapi ini berbeda dengan kasus di Indonesia. Kalau menurut saya jawaban dari beliau tadi, kesimpulannya menurut saya, kita kalau memang mau mengeluarkan zakat dari tanaman tembakau itu adalah zakatnya perdagangan. Andaikan dia dijual kemudian sudah sampai nisab dan sampai 1 tahun uangnya mencapai nisab yang wajib dizakati, maka kita keluarkan zakatnya. Memang berbeda kondisinya dengan di Mesir yang tidak ada yang nanam tembakau, tidak ada problem, tidak akan ada PHK massal, tidak ada orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau memang mereka di sana jelas rokok diharamkan. Tapi untuk kasus di Indonesia ini berbeda. Jadi jawaban saya begitu. Terima kasih.
Baik, al-akhir silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau di Indonesia itu yang bisa ditarik itu pajak dari penghasilan, khususnya penghasilan yang terdaftar di perusahaan itu kalau mencapai langsung dipatok maupun di nisabnya itu sudah dipotong sama pajak. Perusahaan itu memberikan tiap bulannya ada setahun dan dilaporkan. Itu kan peruntukannya juga beda. Kalau pajak kan untuk pembangunan, kalau zakat kan untuk memakmurkan atau mengentas kemiskinan. Kalau yang seperti usaha itu juga sebenarnya juga dipaksa untuk membayar pajak. Tapi yang penghasilan yang tidak ketemu itu lebih wajib mana pajak dengan zakat yang saya tanyakan. Karena apa? Karena pemerintah sekarang gencar untuk menarik pajak. Makanya bukannya saya memilih pajak dan zakat ya. Tapi sepertinya sekarang lebih banyak pajaknya yang ditarik dibandingkan zakatnya. Itu yang paling sebenarnya. Itu yang benar yang mana, pajaknya atau dijalurkan zakatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huna fi Indonesia السؤال يعني الدولة عندهم يعني ماذا نقول ليس غرامة يعني يأخذ من الأغنياء شيئا من المال ولكن ليس اسمه ليس بالزكاة يعني مثلا الضرائب. نعم الضرائب هنا في إندونيسيا يعني الآن في إندونيسيا الدولة يعني يأخذون الضرائب أكثر يعني لكي حصول على المال أكثر يعني ما الأفضل يعني يقدم الضرائب للدولة لأن الضرائب من دولة هذا ليس للفقراء ليس للمساكين هو للطريق وهكذا ليس للفقراء والمساكين نفضل الزكاة أو نفضل الضرائب؟ لا ليس هكذا. الضرائب هذه الدولة تأخذها من الأغنياء مقابل اللهم صل على سيدنا محمد، مقابل أن هؤلاء الأغنياء يتاجرون في هذه الدولة، لهم أرباح، أحيانا يأتون بالتجارة من الخارج والدولة يعني تكون في حمايتها. فالضرائب هذه مقابل حماية الدولة لأموال الأغنياء في البلد، هذا شيء. أما الزكاة طبعا يقوم بحصر ماله ويخرج منه حق الفقراء، ماله فيه حق للفقراء، هذا بخلاف الضرائب. فإذا أخذت منهم ضرائب أيضا سيخرج الزكاة إذا بلغ المال النصاب أيضا. Jadi jawaban saya untuk kasus seperti itu, apabila negara sudah mengambil pajak dari orang-orang kaya itu belum kemudian kita anggap dia sudah membayar zakat. Karena pajak itu memang diambil negara karena negara mungkin merasa punya andil terhadap para pengusaha itu dalam hal infrastruktur dan lain-lain, maka negara mengambil pajak. Tetapi untuk penjelasan saya, apabila itu yang mengambil negara dan peruntukannya bukan untuk fakir miskin, maka tidak bisa kita katakan dia adalah zakat. Artinya bagaimana orang yang sudah kena pajak, apabila uangnya masih banyak dan mencapai nisab, maka juga masih wajib dikeluarkan zakatnya, diperuntukkan untuk fakir miskin itu. Jadi begitu. Jadi peruntukannya memang berbeda, dan orang yang sangat kaya kalau masih banyak uangnya hendaknya mengeluarkan zakat apabila hartanya masih mencapai nisab begitu. إذن الأغنياء لا يعتبر الضرائب زكاة، لا، لأن الزكاة حق لله سبحانه وتعالى واجبة في مال الأغنياء للفقراء. الضرائب يدفعها للدولة ويدفع أيضا الزكاة الواجب عليه. Maka saya mengatakan pajak seperti itu belum kemudian memenuhi kita sebut dengan zakat, karena peruntukannya berbeda. Adapun zakat itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berikan kepada fakir miskin. Maka apabila orang itu sangat kaya, sudah dipinta oleh negara pajaknya tapi masih tersisa hartanya yang mencapai nisab, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya, peruntukannya untuk bagi fakir miskin. Demikian.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Nakhtim bidoa. اللهم لك الحمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية والمعافاة التامة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.